Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekali ini saya akan membahas tentang peradilan tata usaha negara atau yang sering disingkat dengan PTUN. Apa sih itu PTUN? Apa saja sifat dan karakteristiknya? Dan apa saja asas yang berlaku dalam hukum acaranya? PTUN adalah singkatan dari Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu lembaga peradilan yang mengadili sengketa antara masyarakat dan pejabat atau lembaga pemerintahan yang biasanya terkait tentang keputusan tata usaha negara. Contohnya seperti SK pemberhentian PNS, pencabutan izin usaha, atau penolakan permohonan dari instansi pemerintah. Jadi, ketika seseorang merasa dirugikan dari keputusan pemerintah, ia bisa menggugatnya ke PT UN. Tujuannya adalah untuk mencari keadilan dan memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atas keputusannya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan sifat dan karakteristik PT UN. Yang pertama, bersifat khusus. PT UN termasuk peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung. Artinya, PT UN hanya menangani sengketa administratif antara masyarakat dan pemerintah. Ia berbeda dari pengadilan umum lainnya seperti agama maupun militer. Yang kedua adalah fokus pada keputusan TUN. Karakteristik utama PT UN adalah hanya menangani sengketa terhadap keputusan tertulis dari pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Artinya, keputusan itu harus spesifik, ditujukan kepada orang yang tertentu, dan sudah bersifat akhir. Yang ketiga, upaya pengawasan terhadap pemerintah. PT UN berfungsi sebagai pengawas yudisial terhadap tindakan pemerintah yang dimana jika pemerintah salah atau pemerintah tidak adil, maka pengadilan bisa membatalkan keputusannya. Yang keempat, hanya bisa diajukan oleh yang dirugikan. Yang bisa menggugat PT UN adalah orang atau badan hukum yang dirugikan secara langsung oleh keputusan pemerintah. Selanjutnya yang kelima adalah putusan bersifat erga omnes. Putusan PT UN bukan hanya mengikat para pihak yang bersengketa, tapi juga bisa berdampak luas. Misalnya, jika SK pencabutan izin dibatalkan, maka keputusan itu harus dianggap tidak pernah ada. Yang keenam yaitu ada prosedur khusus. Berbeda dengan peradilan umum lainnya, PT UN memiliki tata cara yang khas, seperti harus melalui proses keberatan administratif terlebih dahulu dalam beberapa kasus. Yang ketujuh yaitu berdasarkan undang-undang khusus. Segala proses dan kewenangan PT UN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya saya akan membahas asas-asas hukum acara dalam PT UN. Yang pertama yaitu asas legalitas. Setiap tindakan pejabat pemerintah harus berdasarkan hukum. Jika melanggar hukum, maka rakyat berhak untuk menggugatnya. Jadi, tugas PT UN untuk menilai apakah suatu keputusan sesuai dengan hukum atau tidak. Yang kedua adalah asas objektivitas dan impartialitas. Hakim PT UN harus netral dan tidak memihak. Ini untuk menjaga kepercayaan bahwa peradilan tidak memihak kepada pemerintah maupun penggugat. Yang ketiga, asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Hukum acara PT UN dilaksanakan dengan tidak berbelit-belit, supaya masyarakat bisa dengan mudah untuk mengakses keadilan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dan waktu. Yang keempat adalah asas persamaan kedudukan di depan hukum. Di hadapan pengadilan, rakyat dan pemerintah mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi, meskipun pemerintah mempunyai kekuasaan. Dalam sidang diuji secara adil. Yang kelima, asas audi et alteram partem, dalam kurung hak didengar. Semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk berbicara, mempunyai hak untuk membela diri, dan mempunyai hak untuk mengajukan bukti. Yang keenam, asas putusan harus didasarkan pada hukum dan fakta. Hakim dalam PT UN tidak boleh memutus hanya karena perasaan. Ia harus berdasarkan undang-undang dan bukti nyata yang ada di dalam persidangan. Yang ketujuh, asas terbuka untuk umum. Persidangan PT UN pada umumnya terbuka untuk umum, kecuali ada hal-hal tertentu yang mengharuskan persidangan tertutup, misalnya demi keamanan dan kesusilaan. Yang kedelapan atau yang terakhir, asas kepastian hukum dan keadilan. Tujuan utama dari hukum acara PT UN adalah untuk mencapai keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Jadi, itulah penjelasan dari saya tentang sifat dan karakteristik PT UN serta asas-asas hukum acara PT UN. Sekian dari saya, terima kasih.